Memasuki acara selanjutnya, yaitu paparan penjamin mutu SPMI SMA Negeri 1 Sewon yang akan disampaikan oleh Bapak Suyudi Suhartono SPD. Di layar sudah nampak Pak Suyudi, meskipun di berbeda tempat, tapi bisa memberikan paparannya. Monggo kepada Bapak Suyudi Suhartono SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahun 2021, di samping rapor mutu sekolah akan dimunculkan rapor mutu daerah. Artinya mungkin untuk Kabupaten Bantul rapor mutu seperti apa, sekolahnya bagaimana. Nah, dari rapor mutu tadi, ini kita akan memetakan bagian-bagian mana kita yang lemah dalam pencapaian 8 standar nasional pendidikan. Setelah itu, setelah kita petakan, kemudian kita akan merencanakan peningkatan mutunya kira-kira seperti apa untuk mencapai 8 standar nasional tersebut. Yang lemah-lemah yang bagian mana. Nah, dalam perencanaan peningkatan mutu ini akan memunculkan rekomendasi apa saja yang harus dilakukan. Nah, untuk guru, ini sangat terkait dengan 4 standar. Yaitu pertama adalah SKL. Setelah itu standar kelulusan baru masuk ke standar isi. Setelah standar isi baru masuk standar proses. Nah, di dalam proses inilah perangkat ajar guru hukumnya wajib membuat. Nah ini, maka nanti di SPMI sengaja kami beri bantuan. Apabila dalam membuat perangkat agak kesulitan, maka di ESPMI Bapak Ibu bisa mendownload dan sekaligus SKL KIKD-nya muncul dengan sendirinya sesuai mata pelajaran maupun kelas yang Bapak Ibu guru ampu. Selanjutnya setelah proses baru ke penilaian. Nah ini hubungannya dengan rapor, itu adalah di standar penilaian. Nah, kemudian di samping itu ada nanti untuk Bapak Ibu karyawan adalah hubungannya dengan Sarpras, bagaimana kesiapan Sarprasnya, bagaimana tentang pengelolaan, itu standar pengelolaan diantaranya pelayanan, seperti tadi dikatakan bahwa kita berorientasi pada pelayanan terhadap pelanggan. Siapa pelanggan kita? Ya siswa. Ujung-ujungnya adalah ke orang tua, maka diharapkan untuk pengelolaan baik itu dari laboratorium, perpustakaan, sampai penggunaan sarana kelas. Ini adalah kerja bareng antara tim Sarpras maupun guru maupun karyawan. Jadi semua warga terlibat. Nah, setelah merencanakan baru diimplementasikan. Kapan kita mengimplementasikan? Ini nanti sudah ada dalam program kerja SPMI yang saya buat di ESPMI. Nanti Bapak Ibu guru juga bisa lihat. Setelah kita melaksanakan program peningkatan, maka harus dievaluasi, diaudit. Maka tim SPMI di samping ada tim pengembang harus ada tim audit. Nah, setelah itu baru nanti setelah ketahuan, oh ternyata ada bagian-bagian yang kurang, ada bagian-bagian yang lemah, maka tim audit tadi akhirnya bisa memunculkan tentang bagaimana strategi baru untuk mencapai SNP. Maka muter lagi setelah menentukan strategi baru, kembali ke pemetaan lagi, dan seterusnya berputar terus, di mana paling tidak setiap 1 semester harus terlaksana 1 siklus ini. Sehingga untuk semester 2 siklus berjalan lagi dan seterusnya. Itu yang dikenal dengan yang namanya sistem penjaminan mutu internal. Dan ini diharapkan pada tahun 2021 ini sudah menjadi mandiri. Artinya sekolah harus menentukan apa itu instrumen yang harus dibuat sampai dengan bagaimana hasilnya. Ini tentang SPMI. Nah, sekarang saya akan membuka aplikasi SPMI yang sudah kita buat. Jadi Bapak Ibu langsung bisa masuk ke sman1sewon.online/espmi. Nah, di sana ada yaitu tentang apa itu SPMI.
Nah, di SPMI ini sudah saya berikan program kerjanya. Jadi program kerja SPMI diantaranya tadi yaitu apa? Adanya pemetaan mutu, tapi sebelumnya diawali dengan sosialisasi apa itu SPMI yang sudah dilaksanakan, yaitu pada bulan kemarin, yaitu awal-awal kita kenalkan apa itu SPMI. Jadi rinciannya adalah sosialisasi. Selanjutnya kita harus memetakan mutu kita terhadap apa? Terhadap standar nasional pendidikan. Di mana kelemahan kita, di mana kekuatan kita. Dari kekuatan yang ada digunakan untuk mencapai kelemahan-kelemahan atau untuk mengurangi senjang antara kelemahan yang ada di Sewon dengan yang ada di SNP. Setelah itu langkahnya setelah SNP apa saja yang harus dicapai, maka kita telah hasil rapor mutu. Ini dasarnya dari PMP. Setelah kita lihat dari PMP, di sana ada indikator, ada subindikator dan lengkap dengan nilainya, maka dari situlah itu sebagai acuan kita untuk mencapai peningkatan mutu di SMA Negeri 1 Sewon. Setelah kita menelaah hasil rapor mutu, maka kita memetakan capaian yang sudah dicapai oleh SMA Negeri 1 Sewon sampai sejauh mana. Nah, di sini muncullah nanti kelemahan, kekuatan dalam memenuhi 8 standar pendidikan. Nah, itu. Setelah sampai pemetaan selesai, ini harapan kami itu nanti pada akhir bulan ini sudah harus selesai, maka kemudian ada pelaksanaan rekomendasi. Ini harapan kami adalah bulan Maret sampai bulan Mei. Itu pelaksanaannya. Di akhir Mei diadakan monitoring untuk evaluasi pelaksanaan rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan pemetaan mutu tadi. Setelah itu, maka pada bulan Juni kita bisa menyusun strategi baru lagi untuk tahun berikutnya, artinya tahun pelajaran 2021-2022, di mana nanti akan kita mulai pada bulan Juli, kita jalankan lagi. Nah, demikian itu adalah tentang program kerja SPMI. Nah, ini program kerjanya sudah saya buatkan, siapa saja nanti yang berperan, misalkan tentang waktu sosialisasi sudah dilaksanakan dulu tanggal 5 bulan 2, dari jam 8 sampai jam 10, kemudian narasumbernya tim SPMI, pesertanya waktu itu seluruh waka dan beserta stafnya. Dan selanjutnya kalau misalkan kita lihat langsung saja ke metriknya, nah di sini metriknya, setelah pemetaan analisis, ini nanti rencana sudah minggu kedua kemarin, kemudian perencanaan pemenuhan mutunya, ini sampai pada minggu keempat Februari ini. Di situ kita akan menghasilkan rekomendasi permasalahan yang ada di sekolah apa, kemudian bagaimana kita akan mencapai SNP tersebut. Di antaranya kemarin kita harus membuat fakta integritas, kemudian kita satukan antara seluruh MGMP yang ada di sekolah. Harapannya pokoknya Sewon itu milik kita bersama. Subur dan gersangnya SMA Sewon ya oleh kita, dari kita, untuk kita. Nah, itu prinsip utama, pokoknya jangan sampai kita istilahnya saling menjatuhkan, yang seperti katakan Bu Kepala Sekolah tadi, cerah agawe bubrah, dan seterusnya. Setelah itu baru kita implementasikan, yaitu antara bulan Maret sampai bulan Mei. Itu implementasi tentang apa saja yang harus dilaksanakan. Perlu Bapak Ibu tekankan lagi bahwa di fakta integritas kemarin itu ada butir yang mengatakan bahwa kita berniat untuk meningkatkan mutu layanan terhadap siswa, yaitu dengan mewujudkan lingkungan belajar yang menyenangkan. Itu ada kata-kata seperti itu luas artinya, mohon dipahami. Jadi kalau sudah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, itu berarti nanti
akan menjadikan siswa itu lebih dekat ingin belajar ke gurunya. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan pemenuhan mutu, maka di bulan Mei akan ditadakan monitoring. Monitoring terhadap apa? Terhadap pelaksanaan pemenuhan mutu yang sudah direncanakan mulai bulan Februari. Setelah adanya monitoring, maka akan terbentuklah kekurangan-kekurangan apa lagi yang harus kita capai. Apa kekurangan apa lagi yang harus kita tutupi. Dari situ, maka akan terbitlah rekomendasi baru untuk pemenuhan. Ini nanti akan dimunculkan pada bulan Juni. Nah, setelah itu nanti bulan Juli kembali lagi dari awal lagi pemetaan mutunya dan seterusnya. Ini sekilas program kerja SPMI. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalamnya, di dalam SPMI, karena Bapak Ibu itu diminta untuk meningkatkan pelayanan, maka SPMI ini yang bisa login ada 3 golongan. Pertama, golongan siswa. Nah, di sini, ini golongan siswa itu apa? Loginnya sementara adalah sebagai siswa. Kemudian, untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk peningkatan diri kita sebagai guru, yaitu melayani siswa. Nah, kalau misalkan login sebagai siswa, maka nanti pertama kali adalah absen masuk itu yang diabsen siapa? Gurunya. Jadi absen masuk pembelajaran. Contohnya di sini muncul hari Kamis, karena hari Kamis. Kelas berapa? Misalkan anggaplah kelas 10 MIPA 1. Kita tampilkan absen gurunya. Maka di situ akan muncul guru yang mengajar. Jam pertama itu misalkan mata pelajaran apa, katakanlah mungkin misalkan ekonomi misalkan. Kemudian jam kedua mungkin ekonomi lagi. Siapa guru yang mengajar? Anggaplah Pak Budi begitu saja. Nah, kemudian tugasnya siswa hanya klik tombol masuk, diklik, terus disimpan. Nah, begitu disimpan, kalau dicek, maka kalau saya klik lagi tombol masuk, absen masuk, di sini kalau kita pilih kelasnya, tadi kelas 10 MIPA 1, sudah akan ditampilkan Pak Budi tadi masuk jam berapa. Nah, sehingga di sini akan ketahuan, ini masuk jam berapa. Nah, setelah di akhir pembelajaran, siswa ngeklik lagi apa kegiatan yang dikerjakan oleh Bapak Budi tadi. Contohnya, misalkan kita pilih kelas 10 MIPA 1. Kita tampilkan. Nah, ternyata di situ Bapak Budi tadi masuknya jam 10 lebih 9 menit 40 detik. Oh, materi yang diajarkan, misalkan katakanlah tentang koperasi, misalkan ini setahunya siswa saja, tidak setel kalau Bapak Ibu guru membuat jurnal. Nah, terus apa di sini? Oh, jamnya kosong. Kalau kita klik kosong, sudah tidak bisa klik yang lain. Atau mungkin ternyata guru hanya masuk kelas, beri tugas, tinggal pergi. Maka langsung klik di sini. Atau ternyata gurunya menjelaskan. Kemudian diskusi, kemudian ada penilaian harian misalkan. Nah, kalau sudah tinggal disimpan. Selanjutnya, maka siswa mengabsen guru kapan guru itu keluar. Di sini kita klik gurunya keluar, kita pilih tadi kelasnya yaitu kelas 10 MIPA 1, kita tampilkan. Ternyata Pak Budi tadi di sini masuknya tadi kelihatan jam 10, jam 9 ini, materi yang diajarkan koperasi, kegiatan yang dikerjakan di kelas apa. Nah, maka kemudian silahkan diklik keluar. Ini akan mencatat guru itu keluar kelas jam berapa. Ini kita simpan. Nah, dengan demikian apa? Kita bisa ngecek bahwa dalam satu hari itu kalau terjadi tatap muka, maka di sini nanti kita tampilkan absen gurunya, akan dimunculkan Bapak Ibu guru tadi masuk jam berapa, keluar kelasnya jam berapa.
Nah, ini sebagai wujud layanan kita kepada siswa bahwa memang betul kita melaksanakan proses pembelajaran ini dalam tatap muka. Nah, urusannya dengan standar proses. Ini kita masuk ke guru. Di mana standar proses, di antaranya Bapak Ibu guru wajib hukumnya menyiapkan perangkat sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Baik itu proses pembelajaran dengan PJJ maupun tatap muka. Nah, di sini ada 8 standar nasional. Ini Bapak Ibu silahkan baca apa isinya. Kemudian ini kelompok panduannya adalah panduan tentang penilaian itu seperti apa, panduan tentang PJJ itu seperti apa, panduan penilaian khusus itu seperti apa, dan saya sekarang di sini posisinya baru sedang menyusun pemanfaatan LMS dalam pembelajaran, walaupun sebenarnya diminta untuk PJJ, tapi yang namanya LMS itu tidak harus PJJ, bisa juga pada saat tatap muka besok LMS memang tetap bisa digunakan, seperti saran dari Pak Menteri. Nah, di sini akan muncul, Bapak Ibu tolong baca. Jadi kita membaca seperti apa atau penilaian dalam kondisi khusus, bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada di pendidikan di Indonesia ini dalam kondisi khusus ini. Terus bagaimana cara melaksanakan penyelenggaraan belajar dari rumah dan seterusnya. Nah, untuk membantu Bapak Ibu guru membuat perangkat, maka Bapak Ibu guru tinggal klik perangkat. Setelah itu apa? Silahkan download perangkatnya, yaitu download format. Di sini misalkan kita isi siapa nama gurunya, misalkan Pak Budi Stiono. Dia ngajar kelas berapa? Ternyata misalkan kelas 11. Jumlah per minggunya anggaplah misalkan 2 jam untuk kelas tersebut. Mata pelajarannya misalkan anggaplah tentang fisika. Yang diajar adalah MIPA, peminatannya. Kita tampilkan. Nah, setelah kita tampilkan, ada menu untuk download format. Kalau kita klik download format, maka akan didownloadkan format tersebut dalam Excel. Bapak Ibu guru tinggal menambah. Mengapa tinggal menambah? Dikarenakan sudah kami buatkan dari analisis SKL sampai dengan silabus. Sesuai dengan KI, KD masing-masing mata pelajaran yang Bapak Ibu pilih tadi. Jadi di sini memilihnya adalah untuk fisika kelas 11, ini akan muncul di sini perangkat fisika 11 MIPA, saya save. Setelah saya simpan, kemudian saya buka. Nah, setelah dibuka, maka akan muncul Excel-nya, klik yes saja. Nah, setelah itu akan muncul ini analisis SKL-nya. Jadi di situ muncul untuk SMA Negeri Sewan mata pelajaran fisika, kemudian kelas peminatannya itu kelas 11 MIPA. Kemudian semester 2 di sini SKL-nya muncul. Di sini KI-nya, KI untuk mata pelajaran fisika, ini KD-nya. Di sini materi pokoknya apa? Ini sudah muncul dengan sendirinya karena materi pokok dasarnya adalah dari KD dikurangi KKO. KKO itu apa? Kata kerja operasional. Misalkan di sini menjelaskan, menyajikan, kemudian menganalisis lah KKO. Bapak Ibu tentukan indikator pencapaian untuk kompetensi ini apa. Kemudian rencana kegiatan pembelajarannya seperti apa untuk mencapai kompetensi dasar ini. Kemudian rencana penilaiannya seperti apa? Itu ada di analisis SKL. Maka kemudian tinggal klik lagi analisis KIKD, sudah kami buatkan. Di sini kompetensi dasarnya, ruang lingkup dari kompetensi dasar ini apa? Ini dasarnya ruang lingkup itu dari Permen 21. Setelah itu dimunculkan ini KD-KD-nya untuk mencapai kompetensi inti ini. IPK ini tinggal dikopikan yang tadi dibuatkan dari SKL. Nah, selanjutnya penetapan KKM sudah dimunculkan di sini per KD-KD-nya.
baik untuk pengetahuan dan keterampilan. Saya contohkan misalkan, untuk menerapkan torsi, ini intake-nya anggaplah 70. Ini saya editing dulu, enable editing. Nah, oke. Di sini anggaplah 70. Kemudian kompleksitasnya anggaplah 68. Daya dukungnya anggaplah 75. Maka otomatis rata-rata pengetahuan sudah ada, di sini sudah dimunculkan KKM untuk mata pelajaran tersebut. Misalkan saya tambah di bawah lagi, ini ternyata 65 intake-nya. Kompleksitas materi ternyata sulit, misalkan 50. Daya dukungnya katakanlah di sana 80, karena untuk materi ini Sewon banyak dukungannya. Jadi peralatan sarana prasarannya misalkan lebih lengkap, maka otomatis dimunculkan. Jadi nanti Pak Budi tinggal tanda tangan di bawah ini, sekarang sudah muncul kepala sekolahnya siapa, guru mata pelajarannya siapa. Kemudian menentukan minggu efektif. Kita klik minggu efektif. Sudah dimunculkan KI-nya, kemudian untuk bulan Juli, misalkan di sini ada 4 minggu. Tapi yang efektif adalah hanya 2 minggu. Maka sudah dihitungkan berapa jamnya. Karena tadi Bapak Budi mengajar per minggunya 2 jam. Saya tambah lagi, misalkan di sini saya anggaplah ini minggunya untuk Mei ada 4. Sementara ada 4 minggu efektif. Maka sudah akan muncul dengan sendirinya perhitungan minggu efektifnya. Selanjutnya program tahunan sudah dibuatkan pula. Kita klik program tahunannya untuk tadi mata pelajaran fisika kelas 11 MIPA. Di sini dimunculkan KI-nya, dimunculkan kompetensi dasarnya dan materinya. Anggap alokasi waktunya ternyata ini perlu katakanlah 20 jam. Kemudian ulangan harian ini ternyata 2 jam. Kemudian untuk KD yang kedua, anggaplah perlu 15 jam. Kemudian ulangan hariannya 2 jam, maka sudah dihitungkan berapa perlunya waktu untuk semester 1. Demikian juga nanti untuk semester 2. Sudah akan menghitung sendiri. Hasil dari program tahunan diturunkan ke program semester. Di sini sudah dimunculkan alokasinya waktu, kemudian KD-nya silahkan. Misalkan tadi ternyata ini perlu 28 jam, ini 2 jam. Maka untuk minggu efektif yang bulan Juli anggap hanya 2 minggu, ngajarnya cuma 2 jam. Maka kita klik ini 2, lagi minggu kedua, pertama Agustus kita klik 2 lagi, dan seterusnya. Nanti akan kita hitung sendiri jumlah maksimal adalah 28. Selanjutnya kalau sudah Bapak Ibu membuat program semester, larinya ke rancangan penilaian. Di sini sudah dibuatkan juga. Untuk KD 31, 32 dan seterusnya ini sesuai dengan yang ada di pemetaan Bapak Ibu. Maka di sini tertulis misalkan kita centang, ada memang plan tertulis, rencana ada penugasan, tinggal kita klik pelaksanaannya apa. Di mana pelaksanaan ini sesuaikan dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Nah, ini juga muncul, Sewon gurunya tinggal tanda tangan. Dan terakhir, ini adalah rancangan penilaian untuk semester 2. Terakhirnya adalah silabusnya juga kita susunkan. Bapak Ibu tinggal menambah materi pokok tadi sudah muncul. Untuk indikator pencapaiannya, nah di sini tinggal dikopikan dari yang depan. Kegiatan pembelajaran sampai alokasi waktu, sehingga tugas membuat perangkat saya pikir bisa terbantu. Yang utama tugas Bapak Ibu adalah memikirkan bagaimana proses pembelajaran yang baik itu melalui PJJ atau mungkin besok tatap muka, itu proses belajar yang bermakna dan menyenangkan. Itu yang jadi pikiran Bapak Ibu. Jadi mohon kita itu adalah pelayan, bukan sebagai bos, sehingga kita melayani ke siswa. Karena apa? Ujung-ujungnya adalah prestasi siswa yang akan kita tingkatkan. Otomatis kalau prestasi siswa meningkat, sekolah atau SMA Negeri Sewon akan meningkat prestasinya. Karena kita adalah sebagai penjual jasa pendidikan. Ini prinsip utama. Nah,
Kemudian kalau sudah, ini ada apa? Ada di bagian apa? Bagian download itu ada di perangkat. Nah, ini jurnal harian saya berikan, maksud saya apa? Misalkan jurnal harian ini untuk mendeteksi, misalkan tadi Pak Budi tampilkan jurnal hariannya, ngajarnya itu pada hari Kamis ini jam keberapa, kemudian mata pelajarannya apa, yang saya tekankan adalah adakah kejadian penting. Jadi di samping yang masuk berapa orang, yang tidak berapa orang, ini kejadian pentingnya apa? Misalkan ternyata ada anak, misalkan ada siswa, atau mungkin menyebut langsung membolos. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh guru untuk menangani posisi atau kondisi siswa tersebut? Dengan demikian nanti wali kelas bisa ngecek, ngambil kelas berapa, apa saja kejadian yang penting dan apa yang sudah dilakukan oleh guru. Sehingga dengan demikian wali kelas bisa membantu. Ini ternyata anak-anak ini perlu perhatian khusus. Nanti apa yang sudah dikerjakan wali kelas juga harus didokumentasi sehingga nanti diarahkan ke BP. BP itu tidak mengulang dari awal. Sehingga sudah tahu, oh guru mengerjakan dengan ini ternyata mental. Wali kelas sudah seperti ternyata mental, saya harus seperti apa dan sebagainya. Sehingga nanti SOP penanganan siswa bermasalah ini juga akan terdokumentasi. Nah, di sini pun juga saya berikan yaitu tentang peningkatan diri. Ini apa maksud saya? Bapak Ibu guru di sini di SMA Sewon ini, misalkan saya tampilkan nama gurunya akan muncul, kita pilih ya. Nah, ini SMA Sewon, tampilkan. Kemudian kita pilih nanti gurunya, targetnya seperti apa. Nah, ini di sini nanti target peningkatan diri Bapak Ibu di Sewon ini ingin apa? Misalkan meningkatkan pelayanan terhadap siswa. Targetnya kapan bisa menciptakan pelayanan yang baik tersebut. Sehingga apa? Nanti kalau misalkan di semester ini kok belum tercapai, bisa dijadikan berikutnya program lagi, berarti saya mungkin ada yang kurang atau saya ada yang salah dalam mencapai target peningkatan diri ini. Nah, ini sengaja saya buatkan sekaligus. Nah, kemudian untuk membantu administrasi, misalkan suatu saat sekarang saya ngajar kelas 10, besok ternyata saya ngajar kelas 11. Saya tidak perlu lagi membuat perangkat apabila Bapak Ibu guru tahun ini mulai sekarang mau input apa yang ada di SPMI. Contoh misalkan, di sini penyusunan program tentang analisis SKL. Nah, di sini Bapak Ibu tolong tambahkan bukti yang sudah Bapak Ibu guru buat. Sehingga misalkan tahun besok ada orang yang ngajar, katakanlah guru ngajar habis kelas 10, kok menggerakkan kelas 11 atau kelas 12, tinggal diklik pedoman yang sebelumnya seperti apa, ini bisa di-download. Sehingga nanti Bapak Ibu guru bisa mengakomodasi, bisa direvisi sedikit atau bagaimana, kemudian diganti nama gurunya, otomatis ini sudah bisa dijadikan patokan lagi untuk kinerja di awal semester berikutnya kalau misalkan mengajar di kelas lain. Nah, dengan adanya administrasi yang lengkap itu adalah sebagai acuan kerja kita. Jadi sekali lagi, yang namanya program yang kita susun ini bukan semata-mata untuk konsumsi pengawas. Jadi program-program yang kita buat ini dilaksanakan dalam pembelajaran. Ini jadi kalau pembelajaran acuannya ya seperti apa RPP yang Bapak Ibu buat, itulah acuan yang digunakan untuk pembelajaran. Jadi kalau misalkan saya garis bawahi bahwa Bapak Ibu guru masuk kelas atau PJJ yang harus disukseskan apa? Yang harus disukseskan adalah indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi di mana adanya? Di RPP juga ada, di analisis SKL tadi juga ada. Silahkan dipelajari sehingga tidak hanya sekedar copy paste, yang penting ada perangkat tapi tidak tahu perangkat itu untuk apa.
Jadi ini sudah kami siapkan, baik itu program penyusunannya, kemudian pelaksanaan KBM, pelaksanaan evaluasinya, administrasinya apa saja, hasil evaluasinya, sampai terakhir program remedi dan pelaksanaan. Ini untuk yang bagian pendidik. Nah, sementara bagian kami sebagai tim SPMI, ini saya masuknya misalkan sebagai admin. Nah, di sini sebagai admin, maka disitulah nanti kita bisa ngecek sejauh mana yang sudah kita peroleh. Jadi di sini ada tentang rapor mutu kita, ini adalah hasil rapor mutu yang sesuai dengan PMP. Nah, di sini nanti misalkan ingin input hasil rapor mutu di sini. Jadi ini tentang nilai-nilainya. Nilai inilah yang nanti kita evaluasi. Ternyata standar kompetensi kita mendapatkan 6,46 dari total maksimal nilainya 7. Nah, kekurangan kita ada di mana? Nah, ini kita cari di sini nih. Misalkan ternyata memiliki perilaku mencerminkan sikap disiplin, ini ternyata kita masih di 6,25. Bagaimana kita akan menciptakan disiplin terhadap baik siswanya maupun gurunya? Nah, itu yang kita berikan istilahnya membuat tentang pemetaan mutunya. Nah, kemudian di sini pun juga ada sampai ke pelaporannya, pelaksanaannya kapan sudah kami siapkan. Nah, inilah sekilas tentang program penjaminan mutu internal yang ada di SMA Negeri Sewon. Perlu kita tekankan, kita bisa sukses apabila kita maju bersama. Kalau kita misalkan tidak kompak, jelas istilahnya inovasi maupun apapun itu tidak akan berjalan sesuai yang kita harapkan. Nah, demikian pula apabila ternyata dalam program itu ada yang sampai mengadakan workshop, maka kami siapkan juga di sini sampai pada papada sertifikatnya. Misalkan kegiatan yang digunakan adalah tentang anggaplah kegiatan penelarasan ini kita cek, oh ternyata ada namanya Koridin misalkan, maka sudah kami buatkan lengkap untuk sertifikat kegiatan tersebut. Kemudian di sebelah belakangnya kalau kita cetak transkripnya, jadi kegiatan itu nanti materinya apa, jamnya berapa jam, dan seterusnya. Sampai sejauh itu yang kami persiapkan. Demikian sekilas tentang SPMI dan aplikasinya. Apabila nanti Bapak Ibu ada yang ingin pertanyaan, nanti kami persilakan. Waktu kami kembalikan ke moderator.